Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fadila Basari dengan NIM 15046200093. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemecahan masalah sebagai ujian tengah semester mata kuliah pemecahan masalah yang diampu oleh Pak Faisal sebagai dosen pengampu. Apa sih pemecahan masalah itu? Menurut UNO tahun 2014, pemecahan masalah atau problem solving adalah kemampuan untuk menggunakan proses berpikir dalam memecahkan masalah dengan mengumpulkan fakta, menganalisis informasi, penyusunan alternatif solusi, serta memilih solusi masalah yang lebih efektif. Artinya, problem solving merupakan penyelesaian solusi melalui proses berpikir yang sistematis. Pemecahan masalah atau problem solving juga merupakan bagian dari keterampilan atau kecakapan intelektual yang dinilai sebagai hasil belajar yang penting dan signifikan dalam proses pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa problem solving atau pemecahan masalah adalah aktivitas proses berpikir untuk mencari solusi berupa suatu prosedur atau langkah spesifik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis berdasarkan kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Pemecahan masalah dan pemecahan masalah dapat dialami oleh siapa saja karena kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar di kehidupan kita berhadapan dengan masalah. Kita perlu menyelesaikan masalah tersebut, dan apabila kita gagal dalam menyelesaikan suatu masalah, maka kita harus mencoba menyelesaikannya dengan cara lain. Masalah juga bisa terjadi kapan dan di mana saja. Bentuk-bentuknya pun berbeda. Yang pertama itu ada masalah pribadi. Masalah pribadi ini suatu kondisi yang menghambat seseorang atau individu sehingga terganggu atau bahkan tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Contohnya ketika ada seseorang yang mengalami putus cinta atau patah hati dan sedang menjalankan perkuliahan. Kemudian seseorang tersebut tidak dapat konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam kegiatan perkuliahan tersebut. Yang kedua, ada keresahan umum, masalah yang telah berpengaruh secara luas dan menjadi bahan perdebatan umum. Contohnya ketika ada oknum pelecehan seksual di transportasi umum, di mana oknum tersebut dapat membuat keresahan penumpang lain dan penumpang lain juga harus waspada. Dan yang ketiga ada masalah sosial, di mana suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga dan ada kesempatan untuk mengubah kondisi tersebut. Contohnya adalah kemiskinan. Kemiskinan ini bisa saja dirubah, tetapi harus juga didukung oleh rakyat atau masyarakatnya, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Mengapa masalah harus dipecahkan? Alasan mengapa perlu dipecahkan supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. Hal itu juga merupakan manfaat dari memecahkan suatu masalah. Masalah juga harus dilakukan secara kolektif karena penyelesaian masalah juga dibutuhkan kerjasama beberapa pihak terkait dalam penyelesaian masalah tersebut. Seperti contohnya tadi, kemiskinan juga harus didukung oleh rakyat masyarakatnya, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak secara langsung. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Dalam menyelesaikan masalah ada 4 tahap untuk menyelesaikannya, yang dinamakan juga siklus problem solving. Yang pertama itu ada mengenal masalah. Kita perlu berfokus pada apa yang menjadi masalah dan mencari tahu secara rinci. Seringkali kita hanya menganalisa masalah sekejap saja. Nah, untuk mendefinisikannya, kita juga perlu membedakan antara fakta dan pendapat. Logikanya, kita tidak akan mendapatkan penyebab masalah yang valid jika tidak bisa membedakan keduanya. Dan yang kedua itu ada pemilahan masalah. Setelah mengidentifikasi permasalahan secara detail, maka waktunya untuk membuat beberapa pilihan. Jadi kita juga perlu menunda pemilihan solusi alternatif sampai kita benar-benar sudah mendapatkan solusi yang cocok. Yang ketiga itu ada menetapkan prioritas.
Ketiga itu kita dapat mengevaluasi setiap pilihan solusi alternatif yang ada, lalu memilihnya secara bijak dengan mempertimbangkan segala kebaikan ataupun keburukan yang dihasilkan di masa depan setelah masalah itu selesai. Dan yang terakhir ada merencanakan pemecahan masalah. Kini saatnya kita menerapkan solusi yang sudah terpilih untuk memecahkan permasalahan yang ada. Akan tetapi bukan berarti penerapan solusi telah menandakan bahwa permasalahan dapat selesai begitu saja. Perlu ada tindakan atau follow up yang dilakukan oleh orang-orang terlibat agar mereka bisa meninjau bersama apakah permasalahan sudah benar-benar terselesaikan atau belum. Nah, seperti itulah penjelasan saya terkait dengan pemecahan masalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.